22. Unboxing. Sebelum benar-benar menuju alam mimpi, aku memilih bangun, lalu menuju kamar mandi untuk membuang air kecil dan mencuci muka. Sementara masyarakat tersenyum melihatku setelah kembali ke tempat tidur. Ia meminta maaf karena baru masuk kamar. Walaupun ia pernah mengatakan kalau tujuan kami menikah tidak hanya sekadar untuk melaksanakan tugas suami istri, aku tahu kalau dirinya pasti ingin merasakan bercinta dengan pasangannya. Oleh karena itu, aku sebagai istri harus mampu mewujudkan harapannya. Aku sudah yakin akan memadu kasih dengannya malam ini. Aku tidak ingin menunda-nunda lagi. Kecurigaanku tentang dirinya memiliki hubungan dengan Clara tidak beralasan. Jika ia memang memiliki cinta terhadap wanita itu, bukan aku yang berada di sini sekarang. Terima kasih karena bersedia bangun untuk saya. Maaf karena saya mengganggu tidur kamu. Ia mengusap pipiku. Kini posisi kami sedang duduk berhadapan. Iya mas, nggak apa-apa. Sudah sewajarnya saya memenuhi keinginan suami. Aku juga mengusap pipinya. Apa kamu sudah siap malam ini? Kamu tidak merasa terbebani? Pertanyaan apa itu? Kenapa ia berpikiran seperti itu? Kok mas ngomongnya gitu? Saya tidak punya alasan untuk memikirkan hal seperti itu. Saya siap melakukan apa yang mas inginkan. Aku meyakinkan dirinya. Terima kasih sayang. Ia mengucup keningku. Aku pun pasrah dengan apa yang terjadi malam ini. Akhirnya, aku berhasil menjadi istri seutuhnya untuk Mas Raka. Kami telah menyatu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku dan selalu kujaga selama ini telah kuserahkan kepadanya. Aku juga merasa sangat lega karena telah menjalankan kewajiban sebagai istri. Terima kasih untuk ini. Ia kembali mengucapkan terima kasih setelah kami selesai memadu kasih. Ia menunjuk nokta merah yang terdapat di spray. Iya mas, aku tiba-tiba kembali merasa canggung kepadanya. Aku tidak berani menatap wajahnya. Sepertinya ia tahu kalau aku merasa malu setelah bercinta dengannya. Ia pun mengangkat wajahku, lalu mendaratkan ciuman di keningku, kemudian mendekapku. Ternyata seperti ini rasanya menjadi istri seutuhnya. Perasaan bersalah selama ini telah sirna. Dulu, aku selalu berpikir kalau Mas Arga yang akan menjadi teman hidupku. Namun, kenyataannya saat ini, aku berada dalam dekapan laki-laki yang telah menghalalkan dan memilikiku seutuhnya. Ia suami idaman yang telah memberiku kebahagiaan. Ternyata cinta itu kadang susah ditebak. Orang yang telah lama menjalin hubungan denganku tidak mampu membawaku duduk di pelaminan. Namun, Mas Raka yang baru aku kenal justru kini menjadi pelindung dan suami terbaik untukku. Semoga kita cepat kasih cucu untuk papa dan mama ya sayang. Mas Raka membuyarkan lamunanku. Saat ini, aku bersandar di dadanya yang bidang dan ditumbuhi bulu-bulu halus. Iya mas, saya ingin punya anak yang banyak. Pasti seru. Aku tersenyum mendengar keinginannya. Semoga harapan mas terwujud. Saya boleh nanya sesuatu? Tanya Mas Raka. Mau nanya apa mas? Siapa Bimo? Saya dengar nama itu waktu kamu ngobrol dengan Tania saat acara pernikahan kita. Aku tidak pernah menyangka kalau Mas Raka mendengar perbincanganku dan Tania kala itu. Aku pun mengangkat kepala dari dadanya, lalu menjelaskan tentang Bimo. Entah kenapa ia menunjukkan perubahan di wajahnya. Apa mungkin ia cemburu? Ia mengaku kesal ketika aku membicarakan Bimo bersama Tania saat itu. Ternyata selama ini ia mengaku menunggu waktu yang tepat untuk bertanya kepadaku.
Aku akhirnya menjelaskan kalau Bimo tadi mengirim permintaan pertemanan kepadaku di aplikasi Biro. Mas Raka tidak melarangku untuk tetap berkomunikasi dengan sahabat lama, asalkan mampu menempatkan posisi. Ia meminta agar aku tidak terlalu dekat dengan laki-laki, walaupun sahabat sendiri. Setelah perbincangan itu, kami kembali mengulang kegiatan yang terjadi beberapa menit yang lalu, hingga akhirnya kami menuju alam mimpi. Saat terbangun pagi ini, aku merasa kedinginan karena meriang. Padahal semalam keadaanku baik-baik saja. Namun, aku tetap berusaha duduk, lalu membangunkan Mas Raka untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Aku dan Mas Raka mandi wajib bersama, supaya tidak buru-buru menjalankan salat karena hari ini kami terlambat bangun dari biasanya. Mungkin karena tadi malam tidurnya terlalu larut. Entah kenapa, walaupun aku memilih menggunakan air hangat untuk membersihkan tubuh, tetapi rasa dingin itu seolah-olah menusuk hingga ke tulang. Ternyata Mas Raka menyadari sikapku yang mungkin tampak tidak seperti biasanya. "Kamu kenapa sayang? Kedinginan?" "Iya Mas." Ia pun memegang dahiku. "Kamu demam?" Ia segera membantuku membersihkan tubuh, lalu meraih handuk. Kami pun kembali memasuki kamar setelah selesai mandi dan berwudu. Akhirnya, aku dan Mas Raka melaksanakan salat subuh berjamaah. Ia segera menyimpan perlengkapan salat pada tempatnya, lalu memapahku ke tempat tidur. Ia merebahkan tubuhku, sedangkan dirinya keluar kamar. Aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan. "Kamu harus dikompres sayang." Ternyata ia membawa perlengkapan untuk mengompres. "Kenapa saya tiba-tiba demam ya Mas? Aku masih bingung dengan keadaanku pagi ini." "Saya minta maaf sayang. Aku tidak mengerti kenapa ia meminta maaf." "Maaf untuk apa Mas?" "Maaf karena saya terlalu memaksakan kehendak hingga membuat kamu seperti ini." Aku makin tidak paham apa maksud ucapannya. "Mas lagi bahas tentang apa?" tanya aku penasaran. "Pokoknya saya minta maaf. Sekarang kamu istirahat. Sebentar lagi saya telepon dokter untuk memeriksa kondisi kamu." Ia pun menutup tubuhku dengan selimut. Akan tetapi, aku tiba-tiba ingat sesuatu atas apa yang kami lakukan tadi malam. "Mas, spray ini harus diganti." Aku pun memilih bangun, lalu beranjak menuju sofa. Sementara itu, Mas Raka segera mengganti spray, sarung bantal dan guling dengan yang baru ia ambil dari lemari. Ia tersenyum kepadaku. "Dalam keadaan tidak enak badan pun, kamu tetap masih ingat ini sayang. Kan malu kalau sampai ada yang lihat." Aku juga tersenyum. Setelah tempat tidur kembali rapi, Mas Raka menghampiriku ke sofa, lalu menggendongku. Kami saling berpandangan hingga beberapa menit. Aku merasakan detakan jantungnya yang seolah-olah sedang mengikuti acara lomba lari. "Jantung Mas kenapa?" Aku menghentikan pandangannya, lalu mengusap pipinya. "Itu udah biasa sayang, kalau sedang berada di dekatmu." Ia memberikan jawaban dengan santai. Aku merasa lucu, tetapi juga bahagia mendengar kejujuran Mas Raka. Ia sama sekali tidak merasa malu atau jaim memberikan jawaban seperti itu. Sementara aku tidak akan tahu memberikan alasan apa jika berada di posisi itu. Mungkin aku pasti lebih mempertahankan gengsi. "Permisi." Aku terkejut mendengar suara Anissa yang kini telah berada di depan pintu. Kenapa gadis itu tidak memanggil aku atau Mas Raka terlebih dahulu sebelum masuk kamar? Nih anak bikin kaget aja pagi-pagi. Mas Raka yang memberikan balasan kepada adiknya. "Maaf, tadi Nisa udah ketuk pintu beberapa kali, tapi gak ada jawaban. Akhirnya langsung buka deh. Ternyata ada adegan gendong nih, bikin iri aja."
Anissa menunjukkan senyumnya. Ada apa pagi-pagi kesini? Tanya Mas Raka, lalu merubahkan tubuhku ke tempat tidur. Nisa mau nanya sesuatu sama Kak Naya. Semalam Nisa ketiduran. Anissa pun melangkah lalu duduk di dekatku. Kakak kenapa? Tanya gadis itu. Mungkin ia melihatku tidak seperti biasanya. Kak Naya demam. Nanti aja ngobrolnya. Mas Raka memberikan jawaban. Iya deh. Nanti aja setelah Kak Naya udah enakan. Adik iparku itu akhirnya keluar kamar. Aku tidak tahu apa yang akan Anissa tanyakan. Aku hanya melihat buku dalam genggamannya tadi. Apa ia kesulitan dengan tugas sekolah? Seandainya Mas Raka memberinya kesempatan untuk mengutarakan niatnya, pasti aku tidak serba salah seperti saat ini. Kenapa Mas tidak memberikan Nisa untuk mengatakan niatnya pada saya tadi? Aku pun melontarkan pertanyaan itu kepada Mas Raka. Kamu harus istirahat sayang. Kamu lupa harus berjuang 2 kali tadi malam. Pertanyaan apa itu? Mas Raka benar-benar membuatku salah tingkah. Apa mungkin kejadian tadi malam berpengaruh dengan apa yang kurasakan saat ini? Kenapa badanku tiba-tiba sakit hingga demam? Padahal aku ikhlas melakukannya untuk Mas Raka. Aku tidak pernah merasa terpaksa untuk menjalankan kewajibanku sebagai istri. Saat aku sibuk dengan pikiranku, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselku di nakas. Mas Raka langsung bangkit dari duduk, lalu meraih benda itu. Setelah meminta persetujuan dariku, ia pun menerima telepon tersebut. Akan tetapi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan perubahan setelah mematikan telepon. Ia pun kembali menghampiriku ke tempat tidur, lalu duduk. Ada apa dengannya? Kenapa ia tiba-tiba murung? Siapa yang menelpon tadi? Mas, kenapa? Siapa yang nelpon? Tanyaku ingin tahu. Nomornya gak tersimpan. Kenapa wajah Mas tiba-tiba murung? Aku masih penasaran. Saya gak suka kalau lelaki lain mengaku kangen pada istri saya. Apa? Siapa laki-laki yang Mas Raka maksud? Siapa laki-laki yang menelpon? Kak Naya?